Yai Anjas atau Yai Syarif Sultan itu beliaunya kitab-kitab beliau banyak dari Balawi itu, kitab Krufat itu. Ya karena Beliau saya itu mau silaturahmi ke Syarif insyaallah. iya. Insyaallah mau silaturahmi. Karena anak belum apa namanya nggak punya kitab-kitab Ba'alawi, tapi saya udah melihat dari Syekh Mazen Al-Jailani, Sayyid Mazen. Saya udah baca banyak. Itu, lihat itu kitab satu. Nah, anak mau tanya dulu. Itu namanya Ba'alawi ada di kitab Nasabah. Siapa Nasabah? Ada yang tulisan nama Ba'alawi itu turunan Rasulullah. Siapa? Saya mau tanya. Maksud saya, kalau Ba'alawi itu ada dari kitab bukan Ba'alawi, ya oke dia benar. Ya. Tapi kalau masih itu Habib atau gimana itu ada contoh dia membilang la yashhadu ala nafsihi illa al-kadzdzab. Siapapun yang jujur dan sendirian itu namanya bohong. Nggak ada. Kalau ada yang dari lain, negara lain atau keluarga lain, ya oke nggak apa-apa. Tapi dia sampai sekarang nggak ada. Alhamdulillah. Sudah dari dunia semuanya, dari Al-Yaman, Al-Iraq, Al-Urdun, Maghrib, Turkiya, nggak ada sampai sekarang. Tapi ada di Naqabat Mesir. Saya nggak percaya sama Naqabat Mesir. Kenapa? Karena dia jual syahadat nasab. Itu masalahnya. Tapi Naqabah-Naqabah yang lain belum sampai sekarang. Seperti pribadi. Ini ada pertanyaan saya kepada Sayyid ya. Nah, tepat. بلغة العربية يا أخي بلغة العربية إذا تسأل عن الشيء بلغة العربية إذا ما لم بلغة العربية اخرج من القمر. لا يا أخي أنا لا أعرف بلغة العربية لكن بلغة الإندونيسية أفصح. لا مشكلة تفضل إن شاء الله إذا لم أعرف kalau saya nggak paham pertanyaan antum ada Syarif bisa terjemah ada Asad bin Abi Waqqas bisa terjemah juga Ya Yai tulur-tulur nyun sewu kula tak mandap nggih. Nggih syukron ya Nggih. Sayyid Asad Afwa minkum Sayyid ya. Assalamualaikum Sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sayyid, saya mau ada pertanyaan satu ini ya. Apakah di Mekah dan Madinah itu ada nakobah? di Madinah ada tapi di Makkah nggak ada. Di Madinah ada tapi khususul Hasani bukan Al-Husaini. Naqabatul Ashraf Al-Hasaniyin. Al-Hasaniyah. Nah, apakah Al-Hasani itu bisa untuk mempercayai nakobah, mempercayai dari jalur Sayyidina Husain ketika dia itu dijadikan suatu saksi? maaf apa maksud? Maksudnya gini, ketika seperti umpamanya Ba'lawi ya, Ba'lawi itu dia mengaku sebagai dzuriyah, kemudian yang menjadi saksi ya itu adalah dari Al-Hasani, itu bisa nggak? Kalau berjawab itu ada banyak yang bohong dia bilang saya Al-Hasani tapi dia bukan Al-Hasani. Nomor satu. Nomor dua, kalau dari Arab Saudi nggak ada yang panggil Habib atau Sayyid atau Syarif. Nggak ada. Karena itu di Arab semuanya sawasiyah. Semuanya sama. Tapi ada yang namanya Syarif kalau udah banyak ilmu. Gitu. Nomor tiga, contoh, mirip maksud saya, ini misal saya ada dari Madinah, Ba'alawi telepon sama saya, ayo ke Arab Saudi, ke Indonesia buat antum gini. Ya kalau saya orang suka uang atau suka bohong, ya saya ikut. Kalau saya masih takut sama Allah, saya nggak ikut. Tapi dari Madinah Al-Munawwarah nggak ada yang bilang Ba'alawi. Sampai sekarang nggak ada yang bilang Ba'alawi itu turunan Rasulullah. Masya Allah. Ya, perlu digarisbawahi bahwa Al-Hasani yang ada di Indonesia, yang dari klan Ba'alawi, itu bisa soeh, bisa tidak. Iya. Gitu. Ya. Karena ya. Kenapa? Karena di Madinah itu ada nakobah yang namanya Al-Husaini, ya. Al-Hasani, Naqabatul Ashraf Al-Hasani. Naqabatul Ashraf Al-Hasani. Maka Al-Hasani yang ada di Indonesia perlu diverifikasi oleh itu. Karena juga saya mau tambah juga, maaf. Siapapun yang ada sertifikat dari Rabita Al-Ba'alawi, dia warga namanya
Al-Hasani itu bukan sah karena apa? Karena itu khusus Ba'alawi, bukan khusus Al-Hasani. Karena Rabitah di sini nggak ada yang i'tiraf Rabitah maksud saya. Gitu. Artinya iktiraf ke Rabitah Alawiyah itu tidak ada tersambung pencatat daripada Rabitah Alawiyah. Nah, gitu itu. Ya. Siapa yang turunan Rasulullah SAW mau isbat ada tiga hal. Satu hal tes DNA karena di Arab Saudi semuanya ada di tes DNA. Nomor dua itu kitab nasabah dari zaman maksud saya dari zaman dulu. Nomor tiga kalau ada syahadat nasab dari Iraq atau dari Yaman atau dari Maroko atau dari Turki atau dari Jordan, Masr atau Mesir itu nggak ada orang yang percaya sama Naqabah di sana. Oh, Mesir nggak dipercaya ya? Mesir Nggak ada yang percaya karena itu udah subut dia jual syahadat nasab harganya $1.500. Waduh. Engki. Berarti dikatakan Naqabatul Ashraf itu di Mesir itu bukan sitqah ya. Iya, bukan sitqah itu, bukan. Sayyid. Nah, kalau Al-Husaini di Mekah dan Madinah ada nggak? Ada, tapi ya ini gimana? Ada Dari yang jalur siapa? Musa Al-Kazim atau lihat, ada Musa Al-Kazim, ada yang turunan juga Muhammad bin Isa Naqib itu banyak warga Al-Aidarus, Al-Haddad, Al-Baiti, Al-Haddad itu turunan Muhammad Al-Azraq bin betul. Isa. Kalau dari Muhammad Al-Azraq itu saya percaya. Iya, benar. Ya kan itu saudaranya Ahmad, tapi itu ada dari Arab Saudi. Tapi gini saja, kalau di Rabitah itu yang saya punya kitab Syamsul Thahirah itu Al-Haddad itu ada 2 dari Abdullah atau dari Umar. Itu kalau di kitab Syamsul Thahirah. Di kitab itu, tapi Umar siapa itu? Umar atau itu dari Abdullah atau jangan ke sana dulu, Jas. Ini saya mau membahas membahas tentang yang asli. Ini karena banyak orang belum paham tentang Al-Haddad. Karena Al-Haddad itu yang ada dalam satu kitab manuskrip itu dari Muhammad Al-Azraq. Ya Sayyid. Naam. Wah, itu benar berarti. Itu benar karena ada satu kiai yang memegang manuskrip itu bahwa Al-Haddad itu dari Muhammad Al-Azraq. Tapi saya mau tambah lagi, ada Al-Haddad, tapi dia Al-Haddad bukan turunan Rasulullah. Maksud saya itu namanya kerja di Arab Saudi. Itu yang Haddad Talhimul Hadid. Namanya Haddad karena dulu kasih tabi'iyah dia melihat nama antum apa, nama saya Wasim apa, nggak ada kabilah namanya, kasih namanya Al-Haddad. Ngerti? Itu nomor 1 ya. Itu Syarif bisa ngerti, nanti dia insyaallah terjemah Kiai. Ya gini loh, artinya asal usul masalah Al-Haddad itu, laqab itu, apa yang disebutkan Said Qasim itu bahwa ada di Saudi yang kerjanya selalu tukang besi gitu loh. Ya. Itu kita rujukan ke Rabitah, ya yang pencatat daripada klan Ba'alwi, Al-Haddad itu ada jalur bin Umar dan ada jalur Abdullah. Bagaimana ya Syekh? Saya percaya Ar-Rabitah. Kalau dia Ar-Rabitah sekarang itu tulis catat yang semuanya salah. Di mana saya percaya? Ya betul. Gini Sayyid. Itu gini. Yang Al-Haddad itu kan yang soheh itu kan keturunan Muhammad Al-Azraq. Itu ada 4. Al-Aidarus, Al-Haddad, Al-Baiti, Al-Haddar. Itu turunan ya Muhammadul Azraq bin Isa Naqib. Betul itu baru benar. Karena ibu saya warga Al-Aidarus, tapi bukan Ubaidillah atau Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Itu turunan Muhammadul Azraq bin Isa An-Naqib. Betul. Itu dari saudaranya Ahmad ya? Ya, saudaranya Ahmad juga. Di sini Al-Musawa. Itu ada Al-Musawa kan? Al-Musawa itu Hasani bukan Husaini. Dari Indonesia dicatat dari Rabitah Alawi, dia bilang kamu apa namanya turunan Ubaidillah. Al-Husaini. Iya, itu Hasani. Dari Yaman Al-Hasani. Asli dia kota Sana'a.
bukan Kuta Hadramaut. Ganti sekarang. Biar tidak sama gambarnya. Ya, betul. Berarti itu ada karena ada satu manuskrip yang dipegang Kiai bahwasanya ya kan itu dari kakaknya itu, kalau kakaknya Ahmad ya, Muhammad Al-Azraq ya. Nah, kakaknya. Betul. Ya gini loh, kalaulah memang itu manuskrip, kenapa kok tercatat di Robito? Gini bukan gitu Kiai Anjas. Host, Yang sampai itu keliru. Kalau Ahmad bin Isa itu ndak punya anak Ubaidillah, makanya dia itu mengkarang-karang. Yang benar itu Muhammad Al-Azraq yang punya Al-Haddad itu. Al-Aidrus, Al-Haddad, Al-Ahdar, terus Al-Haddar Al-Baiti. Host, naikin Syekh Mazen. Atau Syarif. Itu yang benar. Itu loh. Bukan dari Ahmad bin Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Ahmad bin Isa itu punya anak 3 saja. Gitu loh. Itu tanya Syekh Mazen, tanya Said Mazen. Said Mazen itu ahlu nasab, ahlu agama, ahlu semuanya, tanya sama Syekh Mazen. Astagfirullah, ahlu nasab mana? Saya hamba yang paling miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Antum al-miskin amamullah, walakin banyak masyaallah ada yang ilmu antum. Saya dari mana? Ada ilmu itu guru saya, Syekh Mazen guru saya. Allahu Akbar. Jangan begini Sayyid. Ya saya mau jujur, enggak mau yang buta. Ada apa? Itu masalahnya ya Sayyid. Al-Aidarus dari mana, wal Haddad wal Haddar wal Baiti itu bilang dari Abdullah. Dia bilang Ahmad bin Isa, tapi itu turunan di mana di Arab Saudi? Di Muhammad Al-Azraq bin Isa kan? Muhammad bin Isa. Betul. Di sini yang menjadi Ahmad bin Isa. Al-Musawah dia Hasani kan ya Sayyid? Musawah Hasani bukan Ba'alawi. Nah, lihat. Musawah bukan Ya, Musawi. tetapi begini loh, tetapi di kitab Syamsul Tohiroh yang pencatat daripada Robito Adawiyah itu Al-Haddad itu ada 2 jalur, dari bin Umar dan dari bin Abdullah, begitu. Kamu Al-Haddad mana? Saya Al-Haddad bin Umar. Itu udah pasti tahu. Sekarang tambah lagi ya Syekh. Al-Haddad ada Muhammad bin Isa, ada Al-Haddad yang kerja juga. Kerja itu yang dari mulahimul hadid. Tukang besi, tukang kerja besi. Nah, itu apa sekarang? Gitu. Begini saudaraku, kalau di Timur Tengah, di Arab, ya mohon maaf ya, banyak marga dari kerjanya. Sahih. Ada Al-Haddad itu yang tukang ngelas besi, kerja besi gitu. Ada juga sama seperti Subghah itu yang kasih warna ke kain-kain. Wasagaf jadi marga. Wasagaf itu punya sagaf itu. yang tukang bikin atap. Banyak. Seperti apa ya di bahasa Indonesia, plafon atau kalvalom atau apa namanya gitu, kayak gitu. Jadi ada banyak marga di situ dari kerjanya. Karena Al-Haddad bukan tiap Al-Haddad itu durriyah, bukan. Tapi ada di Makkah tercatat Al-Haddad dari Muhammad bin Isa Al-Aidarus. Saya sebenarnya datang ke sini dan temu Al-Aidarus Ba'alawi, kok jadi Ba'alawi? Musawah jadi Ba'alawi, kok jadi Ba'alawi juga, kayak gitu. Saya kaget. Sebenarnya saya kaget. Saya. Lanjut. Mohon tanya Sayyid, itu ada yang di kitab Ghayatul Qasdi wal Murad itu, kalau Abdullah Al-Haddad itu yang turun, Allah yang turun langsung menemui Abdullah Al-Haddad itu gimana itu? Maksudnya dari mana itu? Apakah itu ada turunan dari itu tadi? Ini Ba'alawi ini. Iya. Kalau turunan Muhammad bin Isa, kan warga dia yang di Arab Saudi keluar ke Yaman menikmatin dia. Karena dia nggak suka ribut-ribut, nggak suka khurafat-khurafat. Di Arab Saudi. Kesimpulannya, semua klan yang diisbat oleh RA itu adalah bukan zuriyah Nabi, walaupun itu Al-Haddad, walaupun itu Al-Idrus. Ya, itu intinya begitu.
Kan ada Al-Haddad Ya, dari Ba'lawi itu ada. saya ya di sini ya di kitab Syamsul Thahirah halaman 25. Wa ala Idrus bin Abdurrahman di Jawa. Di Wa Jawa. ala Alwi ya. Wa ala Alwi bin Abdullah Bisauma'ah. Bisauma'ah itu namanya Ya, Qubbah. Sauma'ah itu Qubbah. ya. Ya, Wa tapi minhum Al-an Sayyid Fadil Al-Idrus bin Alwi bin Abdullah bitarin Allah. lahu dzurriyyatun mubarakatun biha wa minhum akhuhu Abdullah Al-Basir lahu dzurriyyatun fil aslahi bisaumah ya wa ala Idrus birridata warabi min auladul Idrus alawi al-mutawaffa bitarin sana 875 Hijriyah. Lahu ibnu Abdullah wali Abdullah ibnu huwal imam al-karim al-qaim biman sabi jadduhu Abi Bakrin al-Adni al-mutawaffa sanah 1000 Hijriyah. Kalau di kitab Syamsul Thahirah. Ya, Kiai, itu namanya Al-Aidarusul Akbar. Kalau dia meninggal di Adan, bukan di Tarim. Nomor 1, itu masih kakek ibu saya. Nomor 1. Nomor 2, yang ada saudaranya namanya Al-Basri atau ايش يسموا الاعمى يا سيد؟ Yang buta? لا الاعمى في العربي ايش يسموه؟ الابصر. يعني احنا نسميه الابصر يعني اعمى. Kan itu masih yang saudaranya nggak bisa melihat, itu namanya a'ma. A'ma, ya. A'ma. Iya, a'ma itu ya benar keluar dari Adan. Abu Ja'far. Iya, keluar dari Adan ke Hadramaut, tapi bukan ke Tarim, ke Sayun. Itu ada yang catat-catat banyak dari kitab-kitab. Ada banyak catat-catat juga salah. Alhamdulillah. Hasbunallah. Lahu salasata banin. Dia mempunyai 3 putra laki-laki, Muhammad wa Ahmad. Yang ketiga? Dan disebutkan. Syuf ya Sayyid. Bisa disebutkan bahwa punya 3 anak, tapi disebutkan. Iya, ada sih. Wasalis al-alim al-amil Abu Bakar al-Mutawaffa bitarim sanah 985. Jaddu Ahmad. Abu Bakar ya Kiai itu tawaffa fi Sayun, bukan fi Tarim. Fi Sayun. Enggak tahu di mana makam dia. Ya, kalau di kitab ini disebutkan mutawafanya itu di Tarim, meninggalnya itu di Tarim. Iya, dari subut Ba'alawi bilang kabur makam Ahmad bin Isa ada di Yaman. Yang Nakabah Ashraf di Urdun bilang makam Ahmad bin Isa ada di Indonesia. Sekarang ada di Irak, besok ada di Somal. Masalahnya dicatat itu bahaya. Ya, mohon maaf Kiai. Kenapa kita percaya ke kitab-kitab mereka? Ya, kita tidak percaya ke kitab mereka, tetapi patokan semua klan Ba'alwi ini kan di kitab Syamsul Thahirah ini kan. Pencatat daripada Robitoh. Yang membuat Syamsul Thahirah itu siapa? Habib Abdurrahman. Ya, yang mengarang kitab ini Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Al-Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur. Masyhur itu Ba'alawi juga? Ya. Bagaimana saya percaya? Terus lagi di tahqiq juga, dikuatkan juga oleh As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Iya.
Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. سيد أنتم تعرفون ماذا قال؟ قال لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أصدق بعلوي لن أصدق. هذا مين قال؟ أنا Wasim Al-Hasani. Kalau dia kasih saya matahari di tengah kanan, itu bulan di tengah kiri, buat saya percaya sama Ba'alawi, saya nggak mau percaya. Masya Allah, ya Sayyid. Allahu Akbar. Nah saya Tapi kalau ikut ya di kitab ini, Kiai. kitab ini juga saya yang membingungkan itu dalam Sofha 16 ya, halaman ke-16. Ya, Kiai, saya minta maaf. Tunggu sebentar Kiai, saya dulu ikut di mana-mana sama Ba'alawi di Indonesia. Tapi biar saudaraku semua tahu, kalau Sayyid Wasim dulu sangat dekat sama mereka dulu. Sangat dekat. Benar, kalau ada acara, beliau bukan berdiri sama yang lain, berdiri di garis pertama itu yang kalau bahasa Madura tempat kesepuan, beliau berdiri sama mereka, sangat dekat sama mereka. Jadi beliau itu tahu mereka itu, tahu sifatnya, tahu akhlaknya, tahu karakternya, tahu rahasianya juga. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Cukuplah Naqabatul Hasanin yang di Yaman, Naqabah Yaman. Lasna min laisu minnana wa lasna minhum. Gitu. Yang kemarin saya kirim ke antum ya Syekh, di mana yang bilang itu ketawa bilang mau apa Ba'alawi sama antum? Ba'alawi itu kanu yamdahuna ajdadana asyadahum. Dulu sejarah mereka di situ, Ba'alawi itu kerja membantu. Di leluhur Sayyid Wasim ini. Maaf ya. Mohon maaf ya. Syekh Ali apa itu namanya itu di Sahibul Mirbat ya. Siapa dia Sahibul Mirbat? Sahibul Mirbat ini dikatakan Syekh Ali. Ali siapa? Abihi Alwi. Itu Syekh Ali bin Alawi. Ya. Ubaidillah. Ya. Itu sahib Mirbat namanya. Ya. Itu yang di sini disebutkan begini. Walahu karamatun kasiratun minha. Annahu idza qala fi shalah aw ghairiha. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Yuraddituha hatta yasma'ul khitab minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Wa alaikassalam ya Syekh Ali radhiyallahu anhu. Dia tunggu mungkin 100 tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jawab sama. Gimana khurafat ya Syekh? Gimana khurafat ya Kiai cari? Ini Kiai kan sudah jelas dari kitab-kitab leluhur mereka itu. Wali-wali di situ keturunan. Al-Attas, kenapa dinamai dimargakan Al-Attas itu di kitab mereka, dan juga di Umar bin Hafid sudah mengatakan ini, sudah berkata ini, disebutkan ini. Al-Attas dinamain marga Al-Attas, kenapa? Karena ada yang mendengar dia bersin dalam rahim ibunya. Jadi bukan dalam rahim ibunya jadi wali sampai bersin. Keturunan Alawi bin Ubaidillah masih ada di tulang sulbinya, itu bisa bicara sama ayahnya. Berarti Syekh Wali itu versi Ba'alawi itu keturunannya Syekh ya? Iya. Oh berarti betul Syekh. Itu gini Syekh, bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anaknya nyopet. Gitu loh. Maaf. Nyolong nasab, anaknya nyolong. Maaf ya Syekh Majen dan Sayyid Wasim ya.
supaya polemik ini tidak selalu supaya segera berakhir di negara Indonesia ini, mungkin ada metode atau cara supaya bisa cepat selesai. Bagaimana mungkin solusinya menurut panjenengan berdua? Dulu Syekh Mazin, tafadhal ya Syekh Mazin, jawabakum. Tentang apa, Bang? Supaya polemik Ba'alawi ini yang menjadi fitnah besar di negara kita ini supaya cepat berakhir dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa di negara kita, begitu. Begini, Bang. Ya, mohon maaf ya, ini bukan masalah politik atau apa, bukan. Dulu di zaman dulu di Arab Saudi, sebelum sekitar 40-50 tahun lebih, kurang lebih, ya. Di situ ada golongan, ada oknum tapi nggak begitu banyak itu. Ya juga nggak begitu sedikit. Ini sampai di KTP disebutkan gelar Asy-Syarif, As-Sayyid gitu. Nah, setelah ada sedikit aja memuliakan diri lebih dari orang lain, sudah ada peraturan dari negara. Dihapuskan gelar Asy-Syarif dan As-Sayyid dan semua menjadi sama. Tidak boleh siapapun tulis dalam KTP-nya As-Sayyid atau Asy-Syarif. Jadi semua sawasiyah, semua masyarakat Arab Saudi, semua sama, barang siapa yang bikin kasus atau apa, kena hukum sama seperti yang lain. Jadi kalau menurut saya solusinya itu dari negara. Harus ada peraturan masalah ini. Ya kemungkinan di sini beda, kenapa? Karena di sini kan republik namanya. Ya, solusi yang kedua, kita tetap berjuang untuk menyampaikan apa yang kebenaran kepada masyarakat. Mulai dari saudara, dari keluarga, dari putra-putri, sampai tetangga, sampai menyebarkan apa yang kebenaran. Ya Alhamdulillah kalau menurut saya, nasab mereka itu walaupun tidak rungkat 100%, tapi sebenarnya rungkat. Kenapa? Buktinya muhibbin banyak Alhamdulillah yang sudah sadar. Sudah menjadi mantan muhibbin. Ini hasilnya, ini bukti bahwa Alhamdulillah perusahaan kita itu terjadi, ada hasilnya. Kalau pemerintah tidak ada gerak, kita tetap berjuang. Kenapa? Karena masalahnya bukan nasab saja. Ajaran sesat. Menyembahkan makam. Menghalalkan nikah mut'ah dalam nama nikah kontrak. Dan lain-lain banyak. Kita harus mencerdaskan orang awam, tidak diam, karena yang diam itu as-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Sahih. Begitu aja. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya juga nggak bisa tambah dari Syekh Mazin karena udah Syekh Mazin keluarin dari hati saya. Semuanya Masya Allah. Terima kasih. Izin tuan-tuan guru tadi menyimak Sayyid Wasim. Awal-awalnya kita tidak bisa membedakan. Berjalannya waktu, masyarakat udah pada melek bahwa Ba'alawi bukan Arab, bukan Yaman, dan juga bukan suku Jurhum. Karena ini semua diborong nih. Termasuk Gus Wafi bilang, kalian kok membenci Yaman? Apa nggak pernah dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merahmati kota Yaman? Beda. Lalu, saya minta maaf sama antum. Dulu yang masih ada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan ada Yaman, namanya Yaman, bukan Hadramaut. Ini nomor satu. Maksud saya, Sayyidi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang,
Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Juga bilang atakum ahlul yaman hum araqqu quluban wa atyabu afida. Al-iman yaman wal hikmah yamaniyah. Juga bilang Rasulullah SAW, idza ishtadda alaikumul fitan fa'alaikum fi ahli yaman. Itu namanya Yaman, bukan Hadramaut. Bukan Hadramaut Ba'alawi. Siap, bukan siap Ba'alawi. Sayyid. Siap Sayyid. Kalau turunan Ba'alawi, pasti dia turunan Iran. Sebelum dia turunan ke Irak atau ke mana-mana. Siap Sayyid. Nah ini saya lanjutkan ya. Lanjut. Jadi itu kan karena beliau yang mengatakan itu tidak tahu atau sengaja menyesat-nyesatkan. Inilah bahayanya Ba'alawi ketika definisi Ahlul Bait, definisi zuriat Nabi, definisi Alawiyin itu dikabur-kaburkan seolah-olah milik mereka semua. Tetapi berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai melihat karena belajar, membuka lagi sejarah. Jadi beda besar. Nah, kemudian saya juga pernah membawakan Hadramaut itu asal katanya dari Hazar Mafed. Nabi Muhammad SAW jelas keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ismail alaihissalam. Itu sampai saya buka kitab eksternalnya dikarang atau di karya itu bernama Geografia dari seorang Yunani yang hidup di tahun 100 Masehi sampai 170 Masehi. Nah, orang ini bikin kartograf ini pada abad kedua tersebut ya, 100 sampai 170 Masehi. Digambarkan jabal-jabalnya. Ada Makoraba yang bahasa Yunani, bahasa Arabnya adalah Mekah. Ada Yatrifa, bahasa Yunani yang berarti Yastrib. Kelak ketika Rasulullah SAW hijrah, beliau mengganti nama kota Yastrib menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Di situ digambarkan bani-baninya, Bani Quraisy, Bani Hashim, terus sampai ke atasnya itu bukti keturunan dari Nabi Ismail. Lalu Hadramaut itu dari Hazar Mafed. Keturunannya tariknya dari Kahtan, bertemunya nanti dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Ba'alawi ini memang bukan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini salah satu buktinya juga dari sisi filologi. Saya pernah menjabarkan seperti itu. Sumber ilmunya dari Profesor Menachem Ali. Nah, jadi jelas bukan Arab, bukan pula Yaman. Nah, kemudian juga bukan pula suku Jurhum. Karena berbahayanya ada seorang kabib, dia berceramah di sampingnya ada Novel Alaidrus. Saya nggak paham yang bicara, saya nggak kenal yang bicara siapa. Dia bilang begini, ketika saya di Madinah, ditanya supir taksi, dari mana? Saya dari Yaman. Oh, Nabi itu orang Yaman. Kami ini dari Yaman dan suku Jurhum. Jadi inilah pembelokan-pembelokan sejarah. Nah, makanya berjalannya waktu, dusta itu hanya bisa dilawan satu, dengan fakta dan data berdasarkan dalil. Mereka ini kan kalau dalilnya, hadisnya mungkin benar, tapi nanti dipelesetkan. Alhamdulillah hikmah dari berlarut-larutnya, yang dulu kita nggak tahu, sekarang menjadi banyak tahu. Alhamdulillah, Sayyid Wasim, standby. Alhamdulillah. Ayo Syekh Mazen, lanjut. بس lanjut أنا أنت خلاص يعني لا أنا ما بقول منك، أنا أتعلم منك. روح يا شيخ. فين خلاص هو بيسأل هو. روح عشان صاحبنا موجود في الكمال. مين هو؟ اللي صحح الحديث. أهلا وسهلا أهلا. رايق يا غفور، رايق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. Aku boleh nak cakap, boleh? Boleh bertanya. Silakan bertanya kepada beliau berdua, Kang Adil. Oh. Aku ni Juriah Rasul ya. Nasab aku tuh Almari. Jadi Habib Ade Irawan Almari. Bukan Al-Khatib, bukan Al-Khatib. Al-Meja. Al-Meja. Lagi ngumpul, lagi denger ini, kumpul habis
kumpul ngebahas nasabnya Ba'alawi yang semakin rungkad. Alhamdulillah. Banyak kan tadi di sini. Lagi habis ceramah ini, duh, langsung naik komal. Begitu Tapi saudara-saudara. sebenarnya Kang Ade, Ya, kita semua sudah maklum. Perihal nasab ini sudah fix sampai detik ini, itu mereka tidak bisa membuktikan untuk bisa kita validasi, baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, dan juga tes DNA. Jadi sudah selesai, mereka memang sudah terputus nasabnya. ya Nah, emang yang udah paling selesai. penting adalah menyadarkan masyarakat, bil khusus para muhibin, kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Ba'alawi. Dari sisi dinul Islam, rusak itu kitab-kitab khurafat, ajaran mereka. Mohon maaf dipotong sebentar, Bang Aceh. J. Maksud panjenengan terputus tentang siapa? Ba'alawi. Ba'alawi terputus, Bukan tidak terputus. tidak nyambung, Tersambung. tidak tersambung. Iya. Ya, tidak Tapi pernah. kalau Jadi kalau gini, daerah saya tuh kebetulan kan aman dari Ba'alawi, nggak ada Habibnya. Ya, alhamdulillah. jadi gini, Syekh Mazen, Ya. orang menikah aja kagak, gimana bisa dibilang bercerai? Kurang lebih begitulah ya. Ya itu, Jadi makanya memang mereka, kan beda terputus sama ya, tidak tersambung. ya dia tidak pernah nyambung, berhenti hanya di kitabnya Ali Asyakron. Nah, jadi yang itu udah selesai itu. Tinggal sekarang kita mengedukasi masyarakat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Ba'alawi dari sisi dinul Islam, kitab kurofatnya, ajaran-ajarannya yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kedua, kerusakan-kerusakan bagi NKRI ini. Sejarah tidak pernah membuktikan mereka cinta kepada NKRI, tidak pernah berjuang. Zaman Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda, ada perwakilan pemuda Arab, Arab Hijaz, Arab Yaman, tapi tidak satu pun dari Ba'alawi. Dan banyak lagi cerita itu sampai subuh nanti. Tapi intinya, disinilah yang harus kita pertahankan, supaya anak cucu generasi kita jangan lagi tertipu oleh bualan-bualan dan dusta Ba'alawi. Lanjut Kang Ade. Ya intinya sih kalau di daerah saya ini bicarakan daerah kedaerahan saya. Satu ya memang masyarakat ini kan tidak pernah bergumul dengan mereka, itu satu. Jadi sebetulnya antara tersambung ataupun tidak pun tentang polemik lah diskursus nasab ini tidak berpengaruh kalau di daerah saya sih. Soalnya kan daerah saya memang sama sekali tidak ada Habibnya gitu. Anak saya mau tanya, daerah antum surga? Daerah Subang. Subang itu surga karena nggak boleh Ba'alawi ke sana. Itu surga. Ba'alawi aja ke. Pusat Ba'alawi Jawa Timur itu di Pasuruan saya. Tapi kalau diskursusnya sih nyampe ke wilayah sini. Jadi Kenapa masyarakat kalau di tempatnya Kang Ade nggak ada Ba'alawi, Kang Ade paling keras. Ayo. Itu bagus. Oh, kalau saya sih bukan apa-apa ya. Saya terus terang aja, ini kan efek kausal yang dilakukan oleh Ba'alawi itu. Di antaranya ya tadi pembelokan sejarah, mengajarkan supaya tidak cinta NKRI gitu kan. Nah, dari mana sih dasarnya saya bisa berargumen demikian? Ya contohnya lah, jiwa nasionalisme itu adalah jiwa yang memiliki kebangsaan gitu, cinta terhadap sebuah bangsa, yang notabene menganggap bangsa ini adalah tanah tumpah darahnya dan wajib membela dari sisi apapun atau dari segi manapun kan gitu. Tapi kan Ba'alawi sendiri kan seolah-olah mengajarkan supaya kita tidak cinta terhadap nusa dan bangsa. Malahan mereka kan membangga-banggakan daerah leluhurnya kan, Yaman. Tarim bukan Yaman, Ya, Tarim, ya Hadramaut. Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Sudah jangan nyanyikan itu, kuping Iya. saya malah males. Iya, Itu makanya syairnya itu kan. dirubah itu. Sebenarnya bukan itu syairnya.
Saya Iya, artinya di sini salah satunya. Mereka kan hanya mengunggulkan negara Yaman lah, Tarim gitu kan. Jangan sebut Yaman, mereka bukan Hadramaut, Yaman. Hadramaut. Hadramaut ya, Hadramaut. Artinya di sini kita jangan sampailah istilahnya budaya-budaya kita diganti gitu kan. Menyebut budaya kita kayak di saya pakai istilah sampurasun gitu kan, daerah Sunda itu diganti jadi campuracun kan, itu kan udah sangat menghinakan menurut saya. Itu Budaya-budaya masih kita belum pakaian seberapa adat-adat Kang kita kan. Anduran. Ini leluhurnya Syekh Mazen ini difiktifkan oleh ketua RA. Gimana itu? Dipiktifkan. Iya, makamnya yang ada di Madura itu difiktifkan oleh ketua RA. Tidak Sayyid- ada fiktif Sayyid- dianggapnya. Sayyid Asrar itu difiktifkan oleh ketua RA itu. Itu sangat kejam sekali kepada Sementara saudara-saudara tokoh-tokoh kita. yang mereka agung-agungkan juga tokoh fiktif sebetulnya. Nah, begitu. Fiktif. Kayak Pakih Mukodam itu kan tokoh fiktif, kayak Ubaid tokoh fiktif. Emang Ubaidillah itu siapa? Ubaid itu Iya. tokoh fiktif kok, tidak pernah lahir dari Ahmad bin Isa kok. Bukan keturunan. Ya mungkin Ubaidillah bin Ahmad al-Habib. Ini kan ada ikatan saudara ya, mohon maaf ya, bukan maksud saya menghina atau apa-apa. Dan di kitab mereka itu kan ada bahwa gelar Al-Habib khusus keturunan Alawi. Alawi bin Ubaidillah. Kenapa dikhususkan Al-Habib itu untuk keturunan Alawi? Biar marganya nggak hilang. Kalau menurut saya, ya Allah a'lam, mungkin saya salah kan. Tapi ada ikatan sama seperti ikatan Ubaidillah bin Ahmad al-Habib. Padahal duriyah semua seluruh dunia, Sayyid dan Syarif, tidak ada al-Habib. Ya iyalah. Sayyid, saya mau Sayyid. Tapi sekarang ganti loh, nama-nama Habib itu jadi Sayyid Ya semua. karena sudah ketahuan. Minta maaf kalau saya potong, tunggu sebentar. Sayyid, saya mau tanya Sayyid. Kalau saya kerja di kopi, haram atau halal? Gimana? Kalau kerja di kafe, Ya, di kafe. ya kalau kerja di kafe insya Allah mudah-mudahan halal. Kenapa? Nomor 2, kalau saya pakai celana, pakai kaos, gimana? Halal atau haram? Ya halal juga. Auratnya tergantung auratnya terlihat. Celana apa yang Karena ada orang bilang, lihat Wasim Al-Hasan itu nggak punya ilmu karena dia kerja di kafe. Nomor 2, dia pakai celana. Paham? Iya, Itu. saya ngerti. Terus kalau saya pakai celana, apa masalahnya? Masalahnya karena dia pikir saya mau pakai top, pakai sarung, pakai daster ya, Lid. aduh ya Allah, dia kemarin orangnya Allah, hasbi Allah. Begini Sayyid, kalau masalah kerja apapun yang dihalalkan, yang halal dalam agama, itu tetap halal bukan haram. Kalau masalah baju, pokoknya yang penting saturun lil aurah, udah nggak ada apa-apa. Apa masalahnya? Masalahnya karena dia kasih saya bilang, itu lihat, kalau siapapun yang pakai celana dia nggak punya ilmu. Udah, terus Ustadz Abdul Samad gimana? Mohon maaf. Kalau pakai celana tidak punya ilmu. Ya. Iya. Memang mulai kapan ilmu itu ada ikatan sama bajunya? Saya nggak tahu. Tanya sama itu yang ada di belakang. Kamu tahu. Kan Taufik As-Saggaf tidak pernah mondok. Dia mengaku sendiri, dia ngaku Bilang tidak Ustaz. pernah mondok. SMA 6 bulan. Nah, kok disebutkan dia alim, ulama? Kenapa? Karena pakai jubah, karena pakai tongkat, karena pakai imamah jadi ulama. Hukum makruh nggak tahu Syekh. Iya, hukum makruh tidak tahu. Itu juga yang ada sekolah di Kristen yang tadi saya kirim foto dia. Gimana? Ya Allah. Udah lihat kan? Hasbunallah. Allah karim. Hasbunallah. Ini sama seperti, mohon maaf ya. Ini
kepikiran yang bilang kerja di kafe atau pakai celana, tidak punya ilmu. Ini lucu ini, sama seperti apa? Yang lakukannya haram, minum mabuk, berzina, naudzubillah min dzalik, tidak sholat. Pokoknya kerjanya lakukannya dosa banyak. Dan jika melihat daging babi, oh ini saya nggak makan, ini haram. Cuman daging babi memang haram saja. Kalau minuman mabuk memang halal. Itu sama seperti kayak gitu. Tidak tahu dia apa yang halal, apa yang haram. Diikatin ilmu dengan bajunya. Kerja kafe, apa masalahnya kerja kafe? Bukan gitu, Halal. Sayyid. Kenapa? Karena keluarga dia yang bilang walau dia dosa banyak, ada mabuk atau zina, dia harus masuk surga. Saya pakai celana nggak masuk surga. Gimana sih? Ya sama. Sama seperti yang berzina, yang tidak sholat, yang minuman mabuk, tapi bila lihat daging babi dan bilang maaf, saya nggak makan daging babi, haram. Yang pendusta, masa ada pendusta di surga? Allah. Berdusta atas nama Mas. Rasulullah juga. Ya. Izin Ya. bertanya, bagaimana adab dan tata cara ketika bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Gimana Bang Acong? Bagaimana Ya. adabnya dan tata caranya? Kita memintakan semua hanya kepada Allah semata. Tapi pertanyaan saya, bagaimana adabnya, tata caranya ketika dalam doa kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini siapa yang nanya ini? Acong yang nanya. Siapa? Acong. Yang nanya saya Acong. Enggak, yang nanya pertanyaan ini dari siapa? Dari pribadi. Oh. Allahu alam Bang Acong. Soalnya gini sejarahnya ya. Iya. Dari dulu tuh saya pernah diceritakan. Lalu sekitar waktu zaman tsunami Aceh saya kan ke sana tuh. Ya. Nah, kemudian ada kawan, seorang tentara. Dia bilang begini, Acong, ini bacaannya maaf kalau saya salah ya, diijazahkan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dulu waktu saya tes untuk masuk akademi, saya melakukan semuanya tuh, doanya, puasa Senin Kemisnya termasuk ini gitu. Tapi karena saya nggak ngerti jadinya ya saya nggak pernah bertawasul. Tapi bukan artinya saya menolak ya. Makanya saya tanya tadi bagaimana adab dan tata caranya. Ini masalahnya Bang Acong bukan nggak mau dijawab, cuman ya bahasanya saya nggak ngerti. Maksudnya apa? Maksud saya begini. Apakah ketika kita berdoa dengan bacaan-bacaan Al-Quran semampu saya ya, saya senang surat Alam Nasroh Laka Sodrok ya. Nah, kemudian karena saya mendengar juga yang dulu itu, makanya karena saya nggak tahu caranya, ya Allah saya memohon izin dalam hajat doa saya ini, saya juga bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu selanjutnya saya ucapkan, ya Sultanul Aulia, saya meminta izin kepada Allah untuk bertawasul dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tetap permintaannya kepada Allah. Dan udah itu juga saya baca sholawat lebih dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak sopan saya enggak seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kita biarin dulu si Atip itu nyocot, Kang, Mas Skincare. Nek mau tak koplok cangkem langsung enggak apa-apa. Tidak rela. Jadi Adib itu kalau itu gedak, suruh aja buka kitabnya on cam kali itu Adib. Kok sampean panggil Gus, itu Gusnya dari mana? Apa dia itu anak kiai atau mantu kiai?
Tidak siapa-siapa dia itu. Karena di sini masih hormat semuanya orang. Nggak apa-apa kalau panggil Gus. Tapi dia nggak sopan. Dia manggil Kak Sayyid Mazin gitu. Karena dia alumni Ba'alawi. Tidak apa-apa, saya Mazin. Terkait masalah sebutan itu. Tapi kalau dia seorang NO, aswaja, harusnya gitu loh. Panggilnya seperti itu. Kalau mereka pakai al-yadu bil yadi al-anfu bil anfi, dan kalau saya melihat dia itu siapa? Orang Madura yang bukan anak kiai kok. Biasanya Gus saya itu adalah putra kiai. Kalau mereka menurut para mukhibin itu, yang panggilan Gus itu adalah putra kiai. Ya kan? Ya, betul. Kalau Naim. tidak putra kiai, ya usah panggil lah. Kalau memang itu Biasanya- mereka pinginnya seperti itu. Gitu loh, saya. Gus Naim, biasanya saya kasar kepada mereka yang tidak hormat, tidak sama sekali hormat kepada guru-guru kita. Tapi berhubung ada dua guru-guru kita yang mulia ini, saya Iya. bagaimana mau tadi mau menyampaikan? Iya. Kami paham. Kita sebagai bemper, ibaratnya bemper dari para guru itu kan wajib bagi kita. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Tuh. Jadi cuman kita bentuk gini, penghormatan gini. kita ya Kita monggo. sudah bisa membuktikan bagaimana seorang itu belajar dengan guru yang benar, perbedaannya dengan orang yang belajar dengan hawa nafsu. Gitu. Ini masih Jadi dibawah. tadi saya mau ngomong ya, kelasnya Adam Ini itu masalah adab al-adabu fokal ilmi. Apa tip? kelasnya Adam Jadi, itu rasa bukan macam-macam kepada sama. tuan-tuan guru kita. Oh, niku diceluk tanpa. Tadi saya mau ngomong Gus wae cuman kan kasengan ya, Nak. terputus ya. Nah, jadi kenapa Ba'alawi itu hina? Karena 3 kali tahun 30, 31 dan 33 mengirim surat kepada pemerintah kolonial Belanda agar mereka dapat menggunakan gelar Sayyid. Bayangin itu. Gelar Sayyid diminta kepada orang kafir. Ditolak. Tetapi kalian boleh memakai marga kalian, Ba'alwi. Lalu ketika rame geger nasab, para kabib ini malu pakai gelar Habib, diganti menjadi Sayyid. Mereka lupa nenek moyangnya minta kepada kafir aja ditolak. RA itu yang nulis surat ya. Terus kemudian surat resmi dari Petamburan dan dari RA. Mereka seenak udelnya mengganti gelar Habib karena malu udah ketahuan dustanya. Rombongan mengganti menjadi Sayyid. Nah itu Dam, hinanya tuh begitu. Minta sama kafir itu loh gelar Sayyid. Dan kafirnya aja tahu ditolak. Lanjut Bang Ainun. Jadi kita ndak usah basa-basi sebenarnya ya, terkait kayak seperti si Tongos itu. Kalau dia di komalnya dia itu ghibah, ya sama dengan yang lain, ya kan. Nama aslinya itu Adib, ya kan. Hidup di Jember, ikut mertua, ya kan. Nama aslinya siapa? Adib, Syekh. Namanya Asalnya dari Adib. mana, Gus Naim? Dari Madura, terus kemudian dapat orang Jember. Mertuanya itu kiai apa bukan? Bukan, tidak ada hubungan kiai dia. Begitu. Itu ya. Nama Kan? Adib jadi Adam dari mana Iya. itu? Ya, makanya itu. Saking Tasbih, kebeletnya tasbih. pengen dipanggil Gus. Oh, tasgir. Saya dipanggil Gus, saya malu. Gitu. Jadi enggak usah basa-basi, panggil aja Adib gitu aja. Ya gua apalin. Adib, Ya. Adib, woi, kenapa lu malu nama dari orang tua lu? Ya Iya. maaf saudaraku, dia waktu baru naik itu sangat sombong. Ini kalau bicara sama kita dengan adab nggak apa-apa. Ya mohon maaf saudaraku, mohon maaf 1000 kali mohon maaf. Ya mungkin ada yang dengar kami marah kayak gitu. Kenapa? Karena dia kurang ajar, nggak sopan Ini sekali. hanya satu Adam kalian pacar kacir. Begitu angkunnya, begitu apa ya, takaburnya dia.
Memang ajarannya dia diajar oleh setan, oleh iblis, oleh Dajjal. Guru-gurunya Dajjal. Katanya mau berdebat. Kalau mau berdebat dengan sopan dulu. Bicara dengan sopan. Sebutkan, tunjukkan dalilmu, buktimu. Dan kita diskusi, berdebat kayak gitu. Kalau saya menghina guru kiainya Adam ini, saya katakan Dajjal, karena muridnya seperti ini, mohon maaf ya, kiai pribumi yang mengajar Dajjal. Oh, jadi namanya Adib. Masih numpang sama mertua. Betul, betul. Ya, kamu makhluk tidak jelas Adam. Namanya Adib diganti Adam. Muka panas apa? Adib, Kasihan. Adib. Kasihan kamu, Adam atau Adib atau siapalah. Kasihan kamu. Mudah-mudahan Allah beri kamu jalan hidayah. Adib kasihan bener, masih muda udah tersesat. Karena saya udah bilang doanya dia insya Allah bisa taubat. Karena udah dia keluar dari agama. Astagfirullahaladzim. Masih ta'zimul manusia. Astagfirullah. يا سيد حبيبي يقول لك خاطبت شيخا فغلبته وخاطبني هذا Punten Syekh. Ini الجاهل. contohnya. Masya Allah. Meskipun tempat kami di dunia seperti ini, ujung-ujungnya seperti ini, Tip. Nah, ini Tip. Ujung-ujungnya nanti sampai-sampai ya kayak seperti ini, Tip. Allahu Akbar. Ini, Tip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meskipun rumahnya seperti itu, Tip, ujung-ujungnya sampai ini seperti ini. Allah. Tidak usah sombong sampean. Subhanallah. Allahumma ahsin Ini langsung gerbang, Tip. Apa namanya? Lihat ini, Tip. Jangan biarkan Habib merusak sejarah NKRI, merusak sejarah NU, mengklaim Indonesia milik Tarim, mengajarkan kekerasan dan rasis, mengajarkan halusinasi, menyampaikan ajaran sesat menyesatkan. Cari uang, cari koin, jangan menjual nama leluhur, Tip. Nah, Mantap. dengar itu. Awalnya saya kagum pada Adib ini, baca kitabnya, pandailah baca kitab daripada saya menjabarkan makna kitab itu bagus. Tapi kalau adabnya seperti ini, apalah artinya itu? Dan patokannya saya kira bukan begitu ya. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka kan juga bisa itu melafazkan Al-Quran. Tapi imannya nggak ada. Jadi nggak patokan orang yang bisa baca. Lalu yang kita harus uji adalah kejujurannya. Dia sering kok melintir tafsir dan makna. Saya baru dengar ini Adib minta didatangi. Kalau mau nyamperin ini baru sekali ini saya Adib itu. Ya Allah, kalau Anda mudah-mudahan pinter, kita husnul khatimah, harusnya adabnya itu dipakai. Yang sampai aja bicara Dengan segala siapa. hormat, jangan sampai terprovokasi. Dia memancing. Nanti disamperin juga mewek pasti. Bukan begitu, nanti akan apa ke yang lain begitu, melebar kasusnya. Radin, Nantang-nantang, samperin mewek. Radin Wijaya, sehat. Alhamdulillah sehat. Allah, Ya Sayyid, ya Syekh Mazen. Kaifalukum? Alhamdulillah, bkhair. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Amin, amin ya Amin wa lakum bil mithli ya Allah. Doakum ya Syekh, ya Sayyid, semuanya. Amin. Ini suatu kejahilan yang luar biasa ya, suatu kebodohan dan suatu hal yang celaka sebetulnya. Bagaimana seorang Adib atau Adam Zen ya. Dia lebih memuja dan memilih menjadi budak-budak Habib keturunan palsu dari Rasulullah. Padahal di sini ada beliau-beliau, ada Syekh Mazen, ada Sayyid yang sudah terkonfirmasi sebagai dzurriyyatur Rasul yang asli. Ini sesuatu hal yang membingungkan dan sesuatu hal yang apa ya? Yang miris sebetulnya. Gitu. Yang miris. Kita sangat apa ya? Kita sangat sedih, sangat menyesalkan hal-hal itu. Mereka taklid buta. Padahal ada Sayyid, ada Syarif,
Dan Habib sudah jelas bukan keturunan Nabi, tetapi malah menghinakan Sayyid dan Syarif, Dzurriyyatur Rasul yang asli. Nah, ini jelas ya, bukan ajarannya Dia Rasulullah memilih Muhammad sallallahu wa alaihi amal wasallam. adama fa innahum kal Sallallahu alaihi bahaim. wasallam. Kayaknya Baik. memilih itu dia si Adib itu. Wa Hasbunallah. amal adama fa innahum kal bahaim. Kayaknya yang dipilih Adib itu seperti itu. Dan selalu seperti itu, apa ya, doktrin-doktrin, terus kemudian ajaran-ajarannya selalu mengesampingkan akhlak dan adab, selalu mengesampingkan tata krama. Padahal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah jelas bagaimana dawuhnya, asyaraf minal adab wa man laisal adab wajib alaihi santab. Itu sudah jelas. Kalau orang NU pasti paham itu apa yang menjadi dawuh daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan saya curiga kalau Adib ini juga bertakiyah, ada di mengaku-ngaku NU padahal dia sebetulnya Syiah. Ini bahaya sekali. Khawarij bahkan. Khawarij. Khawarij si Adam atau Adib ini ya. Dan itu sesuatu hal yang tidak penting sebetulnya. Cuman saudara-saudaraku saya ingatkan ya. Masih banyak Sayyid dan Syarif ya, Dzurriyyatur Rasul yang asli yang menyembunyikan dirinya, yang mastur ya, yang tidak mau orang lain itu tahu bahwa dia adalah Sayyid dan Syarif. Dan itu adalah menjadi sebuah pilihan, menjadi hak beliau. Kenapa? Takut jikalau ya, perilakunya, khilafnya itu mencemarkan, menistakan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Itu ini justru harus apa ya? Harus kita berhati-hati. Kita harus berbuat baik, bersikap baik kepada siapapun. Raden Wijaya itu udah nggak bisa percaya karena udah naqabatul asyraf wasada dari Yaman, dari Irak, dari Maroko, dari Jordan, dari Turkiya udah membatal nasab Ba'alawi. Tapi dia mau percaya karena udah itu ikut Ba'alawi sampai jahannam insyaallah. Naam sahih ya Sayyid. Wallahu ni'mal wakil. Raden Wijaya dari Naqaba Yaman ada kata tentang Ba'alawi. Laisu minna walasna minnahum. Udah cukup ini. Nah, Ini cukup. dan satu lagi Sayyid ya Syekh Afwan, satu lagi untuk semuanya, bahwa seluruh nakobah Sadatul Ashraf ya Nah, di dunia internasional ini sudah mengadakan pertemuan tahun 2017 ya. di Irak. هي نقابة الأشراف العلويين الطالبيين maksud saya نقابة الأشراف الطالبيين صحيح Nah, صحيح di situ dituangkan ya di dalam keputusannya yang bernama kitab Suyuful Mujliyah. Tolong dikoreksi kalau saya salah. صحيح Di kitab Suyuful Mujliyah itu hasil keputusan daripada pertemuan atau rapat nakobah internasional tersebut. صحيح Dan seluruh nakobah yang hadir itu menyatakan bahwa Ba'alwi atau Habaib bukan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. صحيح Batilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wallahi saya tidak suka bicara tentang masalah ini ya. Mohon maaf saudaraku ya. Karena Raden Wijaya sudah disebutkan ya. Ini Fadal. biar Ya, tidak bilang framing-framing nih. هاس بالسرين Bismillahirrahmanirrahim. سرين سيد مازن هاس يا Nih, Naqabatul Ashrafut Talibiyin. Ya, statementnya tahun berapa saudaraku? 17 As-Suyuful Mujliyah bi Butlani Da'wa Kabalil Hud. Allah. 2017. Ya. Nih. Ya, silakan direkam, dijadikan VT, disebarkan ya, bahwa nakobah internasional itu ya sudah tahu kalau Habaib atau Ba'alwi itu bukan keturunan atau Dzurriyyatur Rasul. Silakan direkam layar semuanya, nanti dijadikan VT, jadi biar semuanya tahu. Kita tetap dan terus istiqomah, syiar berjuang, sampaikan kulil haq walau kana muron, kalau Habaib Ba'alwi bukanlah Dzurriyyatur Rasul. Ini salah satu buktinya yang tolong sudah dibuang tulisannya tulisannya disingkirkan dulu, Bang Skincare tolong ya.
Salam perjuangan, salam solidaritas. Lanjut ya Syekh. بطلان نسب بعلوي بالشواهد التاريخية وما جاء في شهادات المؤرخين. Ini bahwa apa ya, syawahid tarikhiyah itu bersaksi sejarah dalam sejarah, dan apa yang dalam saksi-saksi ahli tarikh, ahli sejarah tentang butlan nasabi Ba'alawi. Ya. Fa innama yashhadu bihi al-mu'arrikhun, bahwa ahli sejarah bersaksi bi anna Ba'alawi jaddahum, bahwa Ba'alawi, kakeknya Ba'alawi, ja'a min al-Iraq, datang dari Iraq. Hina kanat al-Yaman ardan khasbah. Waktu Yaman apa? Ardun khasbatun li nashr tasyayyu'. Jadi bisa seperti tanah yang sangat rendah untuk terima dan menyebarkan agama Syiah. Wa anna al-iddia' بالنسبة الهاشمية كانت تعطي مكانة ومنزلة رفيعة liman yadda'iha. Ada yang bisa terjemah karena saya takut terjemah salah terjemah ini. Tuh, Raden Wijaya bisa terjemah Raden Wijaya. Lanjut aja Syekh, lanjut, nanti saya sesuaikan. وهذا ما حصل فعلا لهذه العائلة. Al-Ailah disebutkan ini masalah siapa, tentang Ba'alawi. وقد عمد الكثير من اللصقاء بادعاء النسب العلوي كي يتكسبوا منه ليتحصلوا منها الرفعة والشأن بين الناس، وهذا ما عمد إليه الكثير من رؤوس الشيعة الإمامية على مدى القرون الماضية، حتى أمس الكثير منهم اليوم يعدون مراجعا وكبراء للطائفة. Ini menarik ini. بل أصبح الكثير منها مراجع عليا ومقدسين ومنزهين وأبواب للخالق عند أتباعهم. Jadi pintu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang berikut, depan yang berikut. Walau tatabba'ta ansabahum, kalau mengikuti nasab mereka, lawajadtaha ila zamanin qarib ma'lumatun, kalau mengikut dan mencari zaman mereka itu apa, nasab mereka sampai zaman yang tidak begitu jauh, ma'lumatun, terkenal, bi annaha a'jamiyatun farisiyah. Jadi nasab mereka itu Ajami Farisi dari Persia, atau Hindusiyah, atau Tatariyah, atau Turkmaniyah, atau Ishkanaziyah. Ya subhanallah, Ishkanaziyah. Ini dua garis merah di bawahnya. Wa mimma ja'a an nasab Ba'alawi. Apa yang dapat tentang nasab Ba'alawi? والذي ينسف دعواهم الباطلة للنسب النبوي. Ya, ini disebutkan bukti-buktinya. Faqad qala Husain bin Abdurrahman al-Ahdal, bahwa Husain bin Abdurrahman al-Ahdal berkata di Tuhfatiz Zaman halaman 143, wa Muhammad bin Sulaiman, bahwa Muhammad bin Sulaiman huwa alladhi qadima min al-Iraq, beliau yang datang dari Irak, ilal Yaman, wa ma'ahu akhun aw ibn amin, fa'amida ila syaraf, fadurriyatuhu al-Ba'alawi. Nah, jadi Muhammad bin Husain ini bin Sulaiman, Muhammad bin Sulaiman yang datang dari Irak ke Yaman sama saudaranya atau sepupunya, fa'amida ila syaraf, bernasab diri kepada durriyah, fadurriyatuhu al-Ba'alawi. Jadi yang bareng sama Muhammad bin Sulaiman itu durriyahnya al-Ba'alawi, yang bernasab diri kepada durriyah, yang mengaku diri durriyah bi Hadramaut. Wa bidzalik faqad bayyana Husain bin Abdurrahman al-Ahdal, dijelaskan oleh Husain bin Abdurrahman al-Ahdal, anna jadda Ba'alawi, bahwa kakeknya Ba'alawi, alladzina yantasibuna ilaih, amida ila idda'i syaraf, mengaku diri durriyah syarif, ay idda'a syaraf wan nasab syarif. Wa naqala hadha mu'arrikh al-Yaman,
yang ahli sejarah Al-Aqwa di kitab Hijrul Ilm wa Ma'aqiluh. Hijrul Ilm wa Ma'aqiluh di halaman 606. وعلق بالحاشية على قول حسين الأهدل. Di apa namanya catatan kaki, ayin tasaba ila Ali bin Abi Thalib, bernasab kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala Imam al-Yaman al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Aqwa al-Wadi'i di kitab Sa'qatuz Zilzal halaman 41, wa hunaka dafi'un lahum, ada alasannya kenapa mereka didakwah hadan nasab syarif, bahwa mereka mengaku diri dzurriyyah, wa huwa ta'dhimul yamaniyyin lahum, karena ahli Yaman diagungkan mereka dan memuliakan mereka. Fahada ya'ti min ad-Dailam wa hadha min al-Iraq wa dhalika min al-Madinah. Fa idza wasalu, ini menarik saudara. Kenapa menarik? Sebentar sampai selesaikan ide aja. فإذا وصلوا إلى اليمن وجدوا اليمنيين يعظمون آل البيت وكان ذلك حاملا لدعوى النسب الشريف. Ketika mereka sampai ke Yaman, tiba di Yaman, temu masyarakat Yaman diagungkan dan muliakan Ahlul Bait dzurriyyah, wa kana dzalika hamilan li da'wa an-nasab syarif, dan ini alasannya kenapa mereka menjadi mengaku diri dzurriyyah. Ini kayak pernah terjadi lagi. فإذا وصلوا إلى إندونيسيا وجدوا الإندونيسيين يعظمون آل البيت وكان ذلك حاملا لدعوى النسب الشريف. Ketika mereka datang ke Indonesia, temu masyarakat Indonesia diagungkan dan dimuliakan Ahlul Bait, dan makanya itu mereka mengaku diri dzurriyyah. فمن يستطيع أن يثبت أن نسب أبي الفتح ini faedah. Ini faedahnya. Faedah. Asy-Syi'atu dukhala'un 'ala al-Yaman. Bahwa orang Syiah itu pendatang ke Yaman. Al-Hadi ja'a min ar-Ras min jihati al-Madinah, wa al Ba'alawi wa al Saqaf min al-Iraq. Lah ini faedahnya. Ya Sayyid, Syiah itu, ya habibi. Itu Al-Hadi itu yang datang dari Ar-Ras, itu kota Ar-Ras yang dekat Madinah Munawwarah, itu kakek saya. Fahimtani? Iya. Tapi ini bukti saudaraku bahwa disebutkan di sini bahwa Syiah itu dukhala al-Yaman, pendatang ke Yaman, ya. Dan di sini disebutkan wa al Ba'alawi wa al Saqaf min al-Iraq. Intaha. Nah ini di sini Suyuful Mujliyah, ya. والذين يدعون الانتساب له ويدعون هجرته إلى اليمن. Ini kita bicara tentang Ahmad bin Isa. وليذكر بأن أحمد بن عيسى والذي يذكر بأن أحمد بن عيسى تذكر بأنه قد هاجر من بغداد إلى إندونيسيا عام 313 هجرية. شفت؟ كتاب أنساب العشائر العربية في النجف الأشرف. Nah, jadi ada kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah di An-Najaf Al-Ashraf dari Naji Wada'a Ashres. Disebutkan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Indonesia di tahun 313. Ghaira anna Ba'alawi, tapi Ba'alawi yad'una ba'annahu hajar ma'a ibnihi al-maz'um Ubaidillah min al-Basrati ila Hadramut. Alhamdulillah, itu al-haq ya Sayyid. Hada al-haq. Sudah cukup saudara? Takut Sudah kena cukup. banget ini. Masya Allah. Itu ya Sayyid bilang, udah saya melihat, udah dia hijrah ke Indonesia. Ya, itu juga Ba'alawi bilang dia hijrah ke Yaman. Juga ada di Irak, Al-Mosul bilang dia enggak hijrah.
Bagaimana yang benar? Di mana? Saya bingung. Yakthibuna kama yatanaffasun. Itu yani bohong mirip dia nafas. Kalau enggak bohong enggak bisa nafas. Astagfirullah. Nah, Sayyid. Jadi saudara, ini Naqabatul Ashrafil Alawiyin di Irak sudah membatalkan nasab mereka. Dan kemarin Syekh Al-Qadiri, ya Syekh, ya Sayyid, itu menjelaskan bahwa ada 2 pelarian Habib dari Mekah, itu yang meminta syahadah nasab kepada Raja Yordan. Tapi dia nggak kasih. Tidak dikasih, mau dan setelah itu Raja Yordan mengeluarkan itu Raja Yordan mengeluarkan barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan, maka dihukum dihukum 2, 1 digantung, yang kedua ditembak mati. Raden Ini itu ada buktinya Raden Sayyid. Wijaya Ya Sayyid. menjaga nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Itu karena itu udah dari al-alamul islami, itu naqabatul Iraq, naqabatul Yaman, naqabat Morocco, naqabat Turkiya, naqabat Jordan, udah menbatang nasab Ba'alawi. Ada naqabah satu yang ada di Mesir, karena itu yang ada di Mesir jual nasab aja, itu nggak ada lagi. Naam ya Sayyid. Karena itu masih si bubu saya kerja di mana, di Naqabatul Ashraf fil Yaman. Dia bilang Ba'alawi bukan dari turunan Rasulullah, itu masih namanya Sufiyah Mubtadi'ah Syi'iyah. Itu Sahih. udah masuk ke Indonesia. Orang Indonesia itu orang bagus, baik, dia masih mencinta ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus masuk di sini bilang saya turunan Rasulullah. Buat apa? Buat ta'zim aja. Kalau di Arab atau di mana pun, nggak ada yang bilang saya Habib, darah saya cucu Nabi, gini-gini, nggak ada. Di sini aja. Seluruh dunia tidak ada duriyah yang digelarkan Habib, Sayyid dan Syarif. Kecuali di sini saja Habib. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tahun 90, rata-rata 90, 91, 2. Waktu kami baru datang ke sini dan dengar Habib, dikirain gelar Habib itu dari masyarakat. Dari masyarakat gelarkan Sayyid dan Syarif Habib, karena Habib itu kan dari mahabbah, cinta. Ternyata gelar Habib dari kitab mereka itu khusus untuk Alawi. Makanya mengatakan saya, kenapa Habib? Ya mungkin ada yang namanya Ubaidillah bin Ahmad, mungkin marganya Al-Habib. Tapi karena marga tidak hilang, digelarkan Habib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang enggak marah dari nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Sayyid, yani lama يغير على nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, يعتبر ايش فائدته في الحياة? Ada apa faedah di hidup dia? Harus dia marah karena bukan semuanya turunan Rasulullah. Itu namanya darah, yani darah, ايش يعني يا سيد؟ darah نظيفة. دم نظيف قصدك؟ Iya, dam nadhif yani. Darah suci. Hasbi Allah. Maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likuli ahadin ayakuna lahu fi hadin nasab syarif wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaiha sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang punya kepedulian cinta terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan menjaga nasabnya dengan apa? Setiap yang mengaku sebagai dzurriyyatur Rasul harus ditanya, diperiksa, diteliti apakah dia benar-benar dzurriyyatur Rasul atau bukan. Nah, ini bentuk cinta kita terhadap nasab mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kepedulian kita.
terhadap nasab mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menjaga nasab mulianya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fardu kifayah hukumnya, saudaraku. Jadi karena kita bukan karena kita benci kepada Pak Alwi atau habaib, bukan karena kita benci terhadap siapapun, bukan. Justru ini karena kecintaan kita, kepedulian kita kepada nasab mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak terjadi yang sekarang ini kemudian hari berikutnya ke anak cucu kita, yang Sayyid Syarif asli justru dihinakan, yang palsu justru dimuliakan, dipuja-puja. Justru memujanya melebihi memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ini kenapa kita menjaga nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dibiarin begitu, nanti siapapun berani juga mengaku diri dzurriyyah. Dan sebetulnya saudaraku yang di bawah semuanya, kita sudah diingatkan oleh Rasulullah 3 fitnah yang dahsyat, yang besar di akhir zaman. Salah satunya adalah fitnatus syarra, dukhanuha, asapnya, kabutnya. Berawal dari kedua selak kaki orang-orang yang selalu mengaku-ngaku sebagai keturunanku, kata Rasulullah. Falaisa minni, padahal dia bukan bagian dariku, dia bukan keturunanku. Ini terjadi. Kenapa? Ya, kenapa? Para ba'alwi habaib ini sangat membenci, justru membuat tokoh tandingan yang bernama Faqih Muqaddam untuk menandingi Syekh Muhyiddin, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Karena saat itu leluhur dari ba'alwi atau habaib, si Ubaidillah ini memburu keturunan Nabi yang asli untuk dibunuh. Kemudian apa? Agar dia bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, memalsukan dzurriyyah Nabi, dan dia dapat tempat di hati umat, di hati masyarakat saat itu, sehingga mendirikan dinasti Fatimiyah. Keterangan ini ada di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi. Kemudian diketahui oleh Sultanul Aulia, diketahui oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan leluhur daripada Syekh Mahzun Al-Jailani. Lalu diperintahkan seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, untuk menghancurkan dinasti Fatimiyah. Nah, ini sampai sekarang dendam. Makanya tawasulnya tidak pernah menyebut nama Sultanul Aulia. Justru ingin menenggelamkan karomah-karomahnya. Justru ingin menghapuskan nama besar beliau. Akhirnya abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 keturunan dari dinasti Fatimiyah ini bersembunyi, menyembunyikan diri semuanya. Sampai dirasa aman, abad 9 Hijri akhir. Nah, ini ada Ali As-Sakron. Menurut ahli sejarah, Ali As-Sakron ini adalah orang mana? Orang Portugis. Yang mencangkokkan nasab leluhurnya yang bernama Ubaidillah dari semula Maimun bin Maimun Al-Qaddah, ini dicangkokkan kepada nasabnya Sayyid Ahmad bin Isa An-Nafat, yang semula putranya adalah 3, Muhammad, kemudian Ali, kemudian Husain. Tiba-tiba 550 tahun berikutnya menjadi 4, ada tambahnya Ubaidillah. Nah, bagaimana orang yang sudah wafat 550 tahun berikutnya bisa punya anak lagi? Nyampe nggak logikanya, saudaraku yang di bawah? Penjahat besarnya berarti Ali As-Sakron ini sebenarnya bukan dari Arab kan? Ya, sebetulnya dimulai dari si Ubaidillah ini. Karena dia juga sudah mendirikan dinasti Fatimiyah yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyatur Rasul. Dan Faqih Muqaddam itu tidak ada, itu tokoh fiktif. Kalau Korey Ompong dulu bilang adalah gedebok pisang. Ya, Ammi Al-Katsiri bilang Yahudi. Yahudi Arab.
Karena Allah itu ya Karim. Hammi Al-Kathiri yanqinnal Ba'alawi. Karena itu dulu raja di Yaman namanya As-Sultan Al-Kathiri. Itu yang kenal banyak Al-Hammi Al-Kathiri. Naam. Tapi Nah, kalau beliau bercerita ya Sayyid, beliau nah, bercerita ini ada pemuda Al-Katiri yang meminta Habibah, perempuan dari Ba'alwi. Ini kemudian keluarga dari perempuan Ba'alwi ini mengatakan bahwa lebih baik anak perempuan kami berikan kepada himar daripada kami berikan kepadamu, hai pemuda Al-Katiri. Ini iya, suatu penghinaan yang luar biasa bagi kita, monggo. bagi umat manusia. Aku minta maaf ya. Sebatu istri saya lebih baik dari Syarifah Ba'alawi semua. Karena saya kenal Syarifah Saya semuanya. setuju kalau Ya tapi mohon maaf, kenapa mohon maaf Sayyid Wasim, Nah, mohon maaf, kenapa disebutkan gelar Sayyid Syarifah? Anda bilang Syarifah. Syarifah apa? Tapi saya setuju perempuan lebih baik Ba'alawi Hubaba. ini diberikan ke himar, Hubaba aja, tidak Hubaba. diberikan kepada manusia yang lain. Maaf bukan menghina atau gimana, karena saya tahu ada yang di mana-mana, maaf ya. Tahu ada yang saleh, ada yang taleh, ada yang baik, ada yang bosan. Tahu saya. Tapi jangan menghina. Saya lebih dia nikah ke Umar. Umar itu lebih baik dari Ba'alawi semuanya. Karena Umar itu masih kerja bagus. Jangan kayak gitu. Mohon maaf ya, jangan kayak gitu Sayyid, udah. Istighfar. Begini saya majain, kan statement mereka sendiri. Jadi biarkan perempuan Ba'alawi ini dikawin oleh himar begitu. Iya, saya paham. Tapi kalau kita menghina sama seperti mereka, jadi ada apa perbedaan kita sama mereka? Jangan. Dengarkan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ya Dik ya, Rasulullah jangan. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Jadi kita harus berakhlak, saudara. Jangan emosi, jangan marah-marah kayak gitu sampai menghina. Kalau kita mengikuti menghina, apa perbedaan kita sama mereka? Biarin mereka, kemungkinan kurang dosa, kemungkinan pahalanya banyak, ya udah, mereka mau nyombang pahala ya silakan. Tapi kira-kira dikira hanya mereka ketika si Atib atau Adam Sin tadi lebih memilih untuk memuja dan dia menjadi jongos daripada menjadi budak daripada Baal, daripada Habib Duriah palsu itu. Makanya saya mau naik karena itu. Ya, mudah-mudahan dia dan yang lain muhibbin dapat jalan hidayah. Amin. Mudah-mudahan. Bisa dilihat dari cara emosinya itu. Memang beliau berilmu, tapi karena mendahulukan emosionalnya itu, tadi kan Semajen menyampaikan bertobat dah kan begitu. Ya, Semajen apa saya tadi ya? Saya. Nah, bertobat itu dan dari kesalahan, bukan dari dari kemurtadan kan maksudnya kan gitu saya dia. Iya. Karena maksud saya taubat ya, itu manusia setiap hari harus taubat. Harus taubat. Iya. Kok langsung dia tadi kok malah saya tidak pernah murtad begitu saya. Ini saya juga. Yang lucu dia belok ke saya bilang, kenapa pengen memaksa saya bertaubat? Kapan saya bilang gitu? Ini bukti bahwa dia marah benar-benar, ini sudah buta. Saya ada ahwal. Allah yahdi. Hasbunallah wa ni'mal wakil.